Halo sahabat kelas 7, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Kali ini kita akan membahas mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut adalah poin-poin materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kedudukan UUD NRI tahun 1945. Kedua, amandemen atau perubahan UUD NRI tahun 1945. Dalam hal ini, yang dibahas adalah latar belakang amandemen, maksud dan tujuan amandemen, kesepakatan dalam amandemen, jalannya amandemen, hasil amandemen, dan makna amandemen. Kemudian, poin materi yang selanjutnya adalah arti penting UUD NRI tahun 1945. Baik, langsung saja kita mulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan konstitusi pertama negara Indonesia merdeka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berkedudukan sebagai hukum dasar, sebagai hukum nasional tertinggi, atau hukum pokok dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memiliki kedudukan yang istimewa. Tahukah sobat kelas 7, mengapa UUD 45 itu memiliki kedudukan yang istimewa? Ada yang tahu jawabannya? Jangan bilang, mana saya tahu, saya kan ikan. Enggak lah ya, garing ya. Ya udah sih, kita lanjut. Baik, jawabannya adalah yang pertama, karena dibentuk dengan cara yang istimewa. Kedua, karena dianggap sesuatu yang luhur. Ketiga, karena berisi cita-cita bangsa dan dasar organisasi negara. Dan yang keempat, karena berisi garis besar tentang dasar negara dan tujuan negara. Itu adalah beberapa poin yang membuat UUD NRI tahun 1945 itu menjadi istimewa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, mengikat lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia. Pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945 pada dasarnya memuat dua materi dasar, yaitu yang pertama, pengaturan tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan negara, termasuk di dalamnya pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara. Kemudian yang kedua, tentang hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya, serta konsepsi negara di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, hak asasi manusia, dan lain-lain. Oke, kita masuk pada poin materi selanjutnya, yaitu tentang amandemen atau perubahan UUD NRI tahun 1945. Langsung saja kita masuk pada poin latar belakang amandemen atau latar belakang dilakukannya perubahan UUD NRI tahun 1945. Berikut adalah hal-hal yang menjadi latar belakang dilakukannya amandemen. Yang pertama, dalam upaya memperbaiki arah perjalanan negara. Kedua, mengembangkan kekuasaan lembaga-lembaga negara. Ketiga, mengubah tata kelola negara agar lebih baik. Keempat, membina hubungan yang lebih baik dalam pergaulan internasional. Yang kelima, mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan. Keenam, mewujudkan visi dan misi reformasi. Dan yang ketujuh, memutakhirkan UUD NRI tahun 1945. Kemudian, maksud dan tujuan amandemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan kedaulatan rakyat dengan menempatkan MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Kedua, mengontrol kekuasaan presiden yang terlalu besar sehingga presiden benar-benar dapat dikontrol. Ketiga, membuat pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 yang tidak multitafsir. Keempat, membuat tata kelola negara secara demokratis melalui penghormatan HAM dan otonomi daerah. Dalam melakukan amandemen, ada beberapa kesepakatan yang harus dipatuhi. Kesepakatan-kesepakatan itu adalah yang pertama, tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945. Kedua, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
Keempat, menghilangkan penjelasan UUD NRI tahun 1945. Kelima, memasukkan penjelasan yang bersifat normatif ke dalam pasal. Dan yang keenam, perubahan dilakukan dengan penambahan naskah, amandemen. UUD NRI tahun 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali, yaitu sebagai berikut. Amandemen pertama dilakukan pada sidang tahunan MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Amandemen kedua dilakukan pada sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga dilakukan pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Amandemen keempat dilakukan pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Ingat, walaupun UUD NRI tahun 1945 itu diamandemen sebanyak 4 kali, tapi pada bagian pembukaan UUD NRI tahun 1945 itu tidak pernah dirubah, tidak pernah diamandemen. Baik, berikut ini adalah sistematika UUD NRI tahun 1945 hasil amandemen 4 kali itu, yaitu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal, yaitu terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Itu adalah sistematika UUD NRI tahun 1945 setelah diamandemen atau setelah dilakukan perubahan. Makna amandemen, Yaitu yang pertama, adanya undang-undang dasar yang lebih lengkap dan tidak multitafsir. Kedua, terjadinya pembatasan dan pembagian kekuasaan antar lembaga negara secara jelas, sehingga menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, memudahkan keberadaan bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Keempat, lebih menjamin hak asasi warga negara. Kelima, memperbaiki arah perjalanan bangsa berdasarkan visi reformasi dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional. Keenam, menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum untuk memilih lembaga eksekutif dan legislatif. Ketujuh, mempertahankan dasar negara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini adalah arti penting UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, menjadi dasar dan sumber eksistensi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan negara, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, maupun hubungan antar warga negara dan negara. Yang ketiga, sebagai aturan hukum yang tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Dan yang keempat, sebagai salah satu pilar kebangsaan Indonesia selain Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, sudah cukup panjang, sementara itu dulu materi kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, subscribe bagi yang belum, dan share ke lebih banyak orang lagi. Terima kasih, salam belajar.